Tuhan, kita sangat bersyukur tadi cuaca agak-agak gelap-gelap gimana, tapi puji Tuhan, Tuhan tolong supaya semua umat Tuhan, semua gereja Tuhan harus tetap beribadah. Amin. Biasanya kalau udah gelap-gelap, puji Tuhan, selamat datang, tidak apa-apa. Kalau udah gelap-gelap, cuaca udah ada angin-angin sepoi, malas bergerak. Itu terjadi. Kenapa? Masih enak bobo, enak bobo. Apalagi hari Minggu ini libur, enak bobo. Karena besok mau kerja, hari ini hari bobo. Saya nggak tahu kemana Pak Billy, ada yang tahu? Panen, sawit. Ya, apa? Kita berdoa supaya di hari-hari yang akan datang, supaya Tuhan itu ya, saya katakan gimana ya? Saya katakan gini, kalau orang yang bertumbuh mengerti kebenaran, mereka tahu bahwa Senin sampai Sabtu adalah untuk bekerja, Minggu beristirahat. Tuhan hari pertama sampai 6 kerja, menciptakan, tapi hari ke-7 berhenti. Berhentinya itu khususnya apa? Kita rehat. Kita ini bukan robot. Tubuh manusia ini perlu istirahat. Dan yang kedua, Tuhan izinkan untuk begitu, untuk istirahat supaya bisa kumpul dengan anak dan keluarga. Tapi yang terpenting kita menggunakan waktu itu kumpul dengan Tuhan. Sehebat-hebatnya kita, anak itu lebih suka kalau ada waktu mama papanya dengan anak. Iya. Jangan sampai salah menggunakan waktu kita, karena banyak anak-anak sekarang ketika tidak dapat kasih sayang daripada orang tuanya sesungguhnya, dapat kasih sayang dari orang lain yang salah, mengambil kesempatan. Karena itu banyak anak-anak gadis, anak-anak laki-laki rusak hidupannya karena salah menerima. Kalau kena orang yang salah, tapi kalau kena orang yang baik, ya baik. Tapi kalau kena orang yang salah kan kasihan anak-anak kita. Lihat di berita-berita. Terus yang karena dapat kasih sayang dari orang lain, orang tua kandungnya sendiri dilawan. Kenapa? Tidak mendapatkan kasih sayang sesungguhnya dari orang tua kandungnya, tetapi dapat kasih sayang dari orang lain. Ketika ketemu orang tua kandungnya di rumah melawan, kok ketemu dengan orang tua yang ini kok nyaman, karena dia merasa diterima, lebih nyaman dengan ini. Karena itu hari Minggu, karena hari Senin tidak mungkin, hari Sabtu tidak mungkin. Saudara sibuk pulang kerja capek, mungkin ini. Tetapi hari Minggu luangkan waktu untuk bermain dengan anak. Bukan saya larang bekerja, tidak. Ada yang selesai ibadah bekerja ke sawah, boleh. Yang penting kita makan, tetapi lebih utama kita kumpul sama anak, refreshing, anak itu senang. Saya kalau ada berkat, biasanya saya bawa anak saya pergi kolam renang saat ini, supaya anak saya senang. Bukan saya nanti saya banyak uang, tidak, karena murah. Main sama-sama dengan anak, kan ada taman gitu, bermain. Anak kita bawa itu, karena di sini daerah taman-taman tidak ada taman di sini. Ya paling di Anjungan kan, kolam renang, terus di atasnya ada taman apa itu namanya, yang gereja yang sering orang posting di Facebook. Saya baru tahu di situ ternyata. Saya kira di Sintang, ternyata di Anjungan bagian atas itu. Di situ pemandangan itu bagus itu. Ayo, kita meluangkan waktu. Amin. Puji Tuhan. Kalau tidak ada, lebih enak gimana Pak Pendeta di rumah. Tidak ada uang kami buat sesuatu yang bisa anak itu kumpul, apa, makan sama-sama, cerita sama-sama, kumpul sama-sama, makan. Buat apa? Buat saya biasanya kalau dada itu saya beli tepung, pakai gula putih, goreng, makan sama-sama di rumah, gitu. Ngobrol. Kadang-kadang istri saya marah kalau saya fokus di HP ini, saya gunakan biasanya online, saya tambah itu fokus untuk khotbah, tapi saya bilang gitu, jangan terlalu fokus di khotbah. Khotbah ada waktunya, tapi ada waktunya juga untuk anak. Saya benar juga. Iya. Benar. Tuhan sesibuk-sibuknya, tapi sampai hari ini dia tidak pernah sibuk. Justru sesibuk-sibuknya, tapi tidak pernah lalai akan anak-anaknya. Terus memperhatikan kita setiap hari. Sibuk Tuhan. Iya, saking sibuknya. Tapi Tuhan tetap fokus menjaga kita. Puji Tuhan. Pada hari ini kita akan membaca di dalam surat Esra pasal yang ke-7, surat Perjanjian Lama. Nabi Esra dibilang nabi, juga nabi, tapi juga dia sebagai guru, juga guru, karena dia adalah sosok pribadi yang kita akan lihat. Di dalam
Esra, surat Esra pasal yang ke-7 ayat ke-27, bukan Bapak Pendeta Esra yang ada di Jungkung, oh. Karena namanya sama, yang gembala di Jungkung GPDI Esra. Kalau ini Esra. Kalau sana Esra Seke, orang Manado. Kalau sini orang asli, orang Yahudi. Haleluya, orang Israel. Puji Tuhan, dalam surat perjanjian lama Esra pasal yang ke-7 ayat 27. Puji Tuhan, yang udah dapat katakan amin. Yang tidak ada Alkitab, orang tua kita yang matanya udah mulai agak rabun atau apa, saudara punya telinga dapat mendengarkannya. Tetapi saya percaya banyak kejadian-kejadian yang luar biasa yang Tuhan pulihkan penglihatannya kembali, asalkan ada kerinduan. Tetapi jikalau saudara masih apa, telinga saudara gunakan untuk mendengar, supaya firman itu tidak berlalu begitu saja. Di dalam surat Esra pasal yang ke-7 ayat ke-27, haleluya, demikian bunyi firman Tuhan di dalam nama Yesus. Terpujilah Tuhan Allah nenek moyang kita yang sudah menggerakkan hati raja sedemikian rupa sehingga ia membuat indah rumah Tuhan di Yerusalem. Ayat 28a, dan ia membuat aku diperkenan oleh raja dan penasihat-penasihatnya serta semua pembesar raja yang berkuasa. Saya ambil di ayat 27. Saya ulangi lagi membacanya. Terpujilah Tuhan Allah nenek moyang kita, yaitu Allah Abraham, Ishak dan Yakub, yang sudah menggerakkan hati raja sedemikian rupa sehingga ia membuat indah rumah Tuhan di Yerusalem. Puji Tuhan. Saudara, kalau saudara melihat dari pasal yang pertama sampai pasal 7 ini, ya dari pasal pertama sampai 7 ini, kalau saudara sudah membacanya berkali-kali, saudara akan menemui apa maksud dari ayat 27 ini. 27 ini bukan mengunci, tetapi ayat 27 ini dikembalikan dalam ayat pasal yang pertama sampai ayat yang ke-20, pasal yang ke-7 itu mengenai tentang bagaimana Israel kembali membangun bait suci. Kata membangun artinya pada saat itu di dalam kitab Esra, mereka ini orang Israel ada di dalam pembuangan di Babel. Mereka ada dalam pembuangan karena segala perbuatan mereka, sehingga pada saat itu Raja Babel Nebukadnezar bersama pasukannya merebut kota Yerusalem dan menghancurkan bait suci. Itu hancur. Bagi orang Israel itu bait suci itu melebihi dari segalanya. Ketika mereka melihat bait suci hancur, remuklah mereka. Bahkan dikatakan ketika tabut Allah itu diambil, semua tahu kekuatan daripada orang Israel adalah tabut Allah. Tabut Allah itu berbicara adalah hadirat Tuhan. Jadi kita kembali terlebih dahulu, di mana dalam ayat pasal yang pertama sampai pasal yang ke-7 kita akan mendengar terlebih dahulu dari pasal yang pertama. Yang pertama, saya rindu kita memperhatikan firman Tuhan terlebih dahulu. Esra pasal yang pertama ayat yang pertama sampai ayat yang sampai ayat yang keempat aja. Kores mengizinkan orang buangan pulang untuk membangun kembali bait suci, yaitu Raja Koresi. Pada tahun pertama pemerintahan Kores Raja Persia, Tuhan menggerakkan hati Koresi Raja Persia itu agar firman Tuhan yang diucapkan oleh Yeremia digenapi. Lalu disiarkanlah pengumuman ini di seluruh kerajaannya secara lisan dan tertulis. Demikian, 2. Beginilah perintah Kores Raja Persia. Segala kerajaan di bumi telah dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan Allah semesta langit. Ia menugaskan aku untuk mendirikan rumah baginya di Yerusalem yang ada di Yehuda. Siapa di antara kamu termasuk umat Tuhan, kiranya Allahnya menyertainya, biarlah ia pulang ke Yerusalem yang ada di Yehuda dan mendirikan rumah Tuhan Allah Israel, Allah yang tinggal di Yerusalem.
Setiap orang yang masih tersisa dimanapun ia tinggal sebagai pendatang harus didukung oleh penduduk setempat dengan perak, emas, harta, benda, dan ternak selain persembahan sukarela bagi rumah Allah di Yerusalem. Puji Tuhan. Di sini firman Tuhan berkata dalam ayat yang pasal yang pertama, Tuhan menggerakkan hati Raja Kores, yaitu Raja Persia, untuk menyuruh seluruh penduduk orang Israel, yaitu bagian Yehuda, untuk kembali ke rumah mereka, ke tanah halaman mereka yang dulu dihancurkan oleh Raja Babel, Nebukadnezar, dan juga bukan hanya kembali, tetapi membangun rumah Tuhan kembali, yaitu bait suci, bait Allah. Dan dikatakan seluruh penduduk, pendatang, bahkan orang-orang yang ada saat itu, yang ada di Persia, bahkan yang ada daerah situ, mereka juga harus mempersembahkan emas segala macam untuk mendukung bangsa Israel kembali ke Yehuda, membangun bait suci, rumah Tuhan. Nah, saya katakan kembali, kalau bukan campur tangan daripada Tuhan yang menggerakkan hati Kores ini, Raja Persia ini, tidak akan terbangunnya bait suci. Ini semua karena Tuhan yang menggerakkan campur tangan Tuhan supaya mereka kembali. Orang-orang Israel yang ada dalam pembuangan harus kembali dan membangun bait suci atau rumah Tuhan yang ada di Yerusalem yang udah luluh lantak, dihancurkan oleh Raja Babel, Nebukadnezar. Itu sangat sedih, saudara. Kalau kita renungkan ini, kekuatan mereka itu sebenarnya ada di Yerusalem, letaknya di satu titik, yaitu di rumah bait Allah. Semua tahu, orang Israel tahu, kemenangan orang Israel itu ada di dalam bait Allah itu, karena ada tabut suci. Kalau tidak ada tabut suci, sia-sia. Saudara coba lihat, pernah dengar cerita tentang Imam Eli? Imam Eli, ini buat Elia ya. Imam Eli ketika anaknya melakukan kesalahan, terus tiba-tiba mereka, orang Israel, diserang sama tentara Filistin, kan mereka mengalami kekalahan total. Nah, Imam Eli mendengar kabar anaknya meninggal karena terbunuh, tetapi Imam Eli mati juga, dan mati terkejut itu bukan karena anaknya meninggal, bukan. Imam Eli tahu kesalahan anaknya itu, segala perbuatan anaknya itu pasti akan menerima segala perbuatannya. Apa yang dia lakukan akan menerima bagian. Tetapi dikatakan dalam firman Tuhan dalam Samuel, Imam Eli meninggal ketika mereka terkejut. Imam Eli terkejut itu ketika mendengar tabut Allah dibawa. Terkejut, sehingga kalau saya katakan lagi duduk mungkin jantungan langsung meninggal. Karena tidak ada sakit, dikatakan Imam Eli tidak ada sakit, tetapi terkejut itu katanya arti kita bisa saja jantungan, langsung terkejut, langsung mati tempat. Artinya Imam Eli tahu kekuatan daripada orang Israel adalah tabut itu menjadi kebanggaan. Yerusalem itu menjadi kebanggaan, bait suci itu menjadi kebanggaan orang-orang Israel, karena tempat beribadah sampai hari ini, saudara, sampai hari ini. Bahkan orang Israel kembali ingin membangun bait suci yang keberapa? Keempat atau ketiga? Bait suci yang pertama dibuat oleh Raja Salomo, terus dihancurkan, betul? Dan yang kedua, bait suci yang dibangun oleh Ezra. Ini karena bait suci pertama dihancurkan oleh Raja Nebukadnezar. Ketika mereka terbelah menjadi dua karena Salomo berbuat kesalahan, Tuhan berkata, kerajaanmu akan terbagi dua, tapi bukan engkau. Tetapi ketika turun ke anak-anaknya, terbagi dua, ada kerajaan Israel bagian selatan, kerajaan bagian utara. Terus dihancurkan oleh Nebukadnezar. Lalu dibangun kembali di kitab Esra. Ini yang kedua. Terus yang dihancurkan lagi, itu ada hancur lagi. Terus yang ketiga, ini yang kedua, dan yang ketiga, ini yang kedua dihancurkan oleh Raja Romawi, yaitu Kaisar Nero. Kaisar Nero yang menghancurkan. Itu baru itu ada Kaisar Nero yang menghancurkan, sehingga adanya pemencaran semua orang Israel terbagi. Mereka ada yang di Eropa, ada yang di mana. Sampai itu buktinya
Orang Israel waktu itu dijajah oleh orang Jerman. Karena saat itulah terjadinya mereka perpencaran, pecah karena mereka yang dijajah, dibawa oleh raja Kaisar Nero ke Romawi, ada yang berpencar kemana-mana. Tetapi janji Tuhan mereka akan kembali lagi. Itu janji Tuhan bahwa orang Israel yang asli akan kembali lagi. Dan buktinya sampai hari ini orang Israel sudah kembali. Tetapi sampai hari ini orang Israel walaupun kembali, mereka tidak tahu bahwa yang dibunuh, yang disalibkan adalah Yesus, adalah Mesias. Mereka sampai hari ini sedang menantikan Mesias. Padahal Mesias itu sudah ada waktu itu, dan itulah mereka bunuh. Mereka tidak tahu kebenaran itu sampai hari ini. Tetapi ada sebagian orang Israel yang sudah diterangi hati mereka, dan mereka mengetahui dan dipulihkan hati mereka. Nah, orang Israel sampai hari ini berusaha ingin membangun kembali bait suci yang ketiga. Tahu di mana letak bait suci yang ketiga sekarang ini? Titiknya atau batu utamanya itu ada di masjid yang ada di tengah-tengah Yerusalem. Jadi ini kata ini ya, saya katakan ya. Jadi kalau ini hancur, jadi masjidnya dibangun sini, dan inilah titiknya. Jadi mereka berusaha untuk menghancurkan masjid yang ada di Yerusalem itu supaya mereka dapat membangun kembali bait suci. Tetapi banyak yang berkata itu akan terjadi, Pak Pendeta. Bait suci yang ketiga akan dibangun. Tetapi saya katakan tidak. Karena firman Tuhan berkata, apa yang dibangun oleh manusia tidak akan terbangun lagi. Tetapi yang Tuhan Yesus katakan, aku akan membangun kembali bait suci yang roboh itu, bukan bait suci secara bangunan ini, tetapi adalah tubuh kita. Bait roh. Kenapa demikian? Sebelum kita jauh masuk firman Tuhan, kenapa Allah katakan itu tidak akan terjadi? Kalau itu terjadi, bait suci akan terbangun kembali. Kita akan sia-sia penyembahan kita, ibadah kita selama ini yang ada di sini sia-sia. Karena bagi mereka, kalau ingin menyembah Allah yang benar harus pergi ke Yerusalem. Saudara masih harus membawa korban-korban domba-domba yang tak bercela, bawa ke Yerusalem. Mempersembahkan. Sia-sia ibadah kita. Pengorbanan Tuhan Yesus sia-sia. Mas harus sembelih domba lagi. Tidak. Saya katakan. Kenapa saya katakan sia-sia? Mampukah saudara kalau misalnya dibangun kembali bait suci yang ketiga nanti itu? Mampukah saudara punya uang pergi ke Yerusalem? Sedangkan pergi ke Yerusalem $2.500. Kalau dirupiahkan itu 20 juta lebih, hampir 30. Cuma pergi ke Yerusalem 30 juta, lebih baik bangun rumah sendiri. Bangun rumah gereja kita, nah perlu 30 juta, sumbangan saudara berapa bangun gereja kita? Iya, pergi ke Yerusalem itu $25. Saya pernah ditawarin. Bahkan nama saya dimasukkan di Holy Land, itu foto saya, itu saya yang jadi ininya penutup pernah. Itu saya coba ini, udah ada, cuma gagal karena ada 5 orang yang enggak itu, karena 5 orang karena harus berkelompok, harus di luar itu harus lengkap. Jadi 5 orang, jadi enggak gagal. Waktu itu kalau 5 orang ada lengkap, saya gratis pergi ke Yerusalem. Itu belum menikah, waktu itu belum menikah, masih ada rumah Pak Billy. Saya belum menikah, gratis. Bukan uang sendiri, karena itu hasilnya dari berapa orang itu. Jadi berapa persen dinaikkan ke saya. Nanti saya tinggal ikut saya jadi pembicara, pembimbing mereka. Boro-boro jadi pembimbing, bahasa Ibrani aja masih komplit. Bahasa Inggris aja masih. Tetapi diizinkan saudara, diizinkan saya untuk jadi pembimbingnya. Tapi saat itu belum Tuhan izinkan. Loh, ya kita kembali ke firman Tuhan. Jadi begini, kalau saya renungkan dalam pasal yang pertama sampai pasal yang ke-7, di mana Tuhan mengizinkan, karena Tuhan turut campur tangan sehingga Raja Koresi mengizinkan orang Israel untuk kembali dan untuk membangun rumah Tuhan. Saudara coba renungkan. Kalau saudara baca ini sungguh-sungguh, apa sih maksud tujuannya? Jadi saya berpikir gini, apakah Tuhan mau melakukan ini, membangun rumah Tuhan ini kembali? Jauh dari itu. Ketika saya renungkan, Tuhan membawa satu hal yang luar biasa di dalam doa saya. Tuhan berkata demikian, saya ingin sampaikan. Tuhan berkata demikian. Ketika saya berdoa puasa, karena sampai hari ini ada puasa, kemarin puasa, jadi udah hampir 1 bulan penuh saya puasa rantai. Nah, siangnya buka makan, dilanjuti terus puasa, jadi hampir 1 bulan, hampir 40 hari
Saya bukan ikut orang Islam, tapi firman Tuhan itu ada. Yesus pun puasa 40 hari, 40 malam puasa, tetapi bukan puasa full. Tuhan Yesus puasa rantai kayaknya sepertinya. Tetapi kalau firman Tuhan katakan dia aku lapar, artinya Tuhan Yesus itu puasa full. Tuhan Yesus beda, Tuhan Yesus itu puasa full 40 hari 40 malam. Buktinya apa? Tuhan Yesus dalam kata terakhirnya di dalam Injil aku lapar. Terus tiba-tiba diuji kan? Diuji. Upah lapar ini dari roti iblis. Tetapi Tuhan Yesus tidak mau. Akhirnya Tuhan Yesus menang, tapi akhirnya ketika selesai puasa Tuhan Yesus makan. Kembali ke firman Tuhan. Nah, ketika saya berdoa puasa, kemarin saya minta banyak, saya pikir, oh kesaksian jemaat ini tentang lagunya Pertolonganmu. Tuhan ini saya mau khotbah. Bisa saja saya pakai khotbah lagu itu. Saya ambil ayat firmannya dicocok-cocokkan supaya jadi khotbah. Tapi enggak. Ini menjadi renungan saya setiap hari. Hari ini pasal ini, nanti malam, pagi pasal ini, malam pasal ini, pas besok pagi seperti ini. Jadi saya tuh ini, Tuhan tolong, apa yang Tuhan mau nih? Saya ingin tahu Tuhan apa yang Tuhan mau sampaikan kepada saya, kepada jemaat. Saya tidak mau kasih makanan itu sembarang-sembarang. Tidak mau. Asal-asal bisa saja pendeta kasih, oh ya, hari ini tidak perlu bergumul, besok akan buka Alkitab. Mari kita buka Alkitab, terus kita dibuka. Oh ya, Tuhan berbicara, padahal tidak. Kan banyak seperti itu, tidak ada persiapan. Kalau misalnya pas tidak ada persiapan, hari Minggu Tuhan hari ini berbicara kepada kita, terus buka kena di antara tengah-tengah. Kalau di tengah-tengah itu ada apa? Ada enggak yang punya kitab itu yang di tengah-tengah, perjanjian baru, perjanjian lama? Artinya, oh Tuhan hari ini tidak berbicara karena pas di tengah-tengah. Udah bahaya kalau pendeta itu pas asal buka di tengah, Tuhan tidak berbicara hari ini. Karena pas tepat di tengah-tengahnya. Bahaya. Nah, ini tergeser. Jadi begini, ketika saya berdoa puasa, saya minta Tuhan supaya saya tidak kasih asal-asal makanan kepada saudara. Tuhan berbicara, Tuhan ingin memulihkan gerejanya, Tuhan ingin memulihkan bait rohnya. Seperti Tuhan memulihkan bait Allah pada zaman Esra, Tuhan juga ingin memulihkan gerejanya pada akhir zaman ini. Mengapa demikian? Kita akan lihat perjanjian lama terlebih dahulu dalam surat Esra. Kehancuran daripada bait suci itu disebabkan siapa? Orang Israel sendiri. Karena mereka meninggalkan Tuhan, mereka menyembah berhala, mereka memalingkan Tuhan, mereka tidak setia, semua itu. Sehingga Tuhan izinkan itu dikirimnya tentara-tentara dari bangsa lain untuk menghancurkan orang Israel. Bukan mematikan, tetapi menghancurkan kota Yerusalem. Supaya mereka tahu bahwa Tuhan itu tidak bisa dimain-mainkan. Bukan berarti Tuhan jahat. Jadi banyak orang menganggap, aduh Tuhan ini jahat. Kenapa kota Yerusalem dihancurkan? Kenapa begini? Bukan. Itu bukan hukuman, tetapi cara Tuhan mendisiplinkan mereka supaya mereka tahu. Yang pertama, mereka tahu bahwa tak boleh main-main dengan Tuhan. Dan yang kedua, Tuhan mendisiplinkan mereka supaya mereka tahu bahwa Tuhan itu mengasihi, supaya mereka tidak bermain dengan kuasa kegelapan. Karena di balik itu ketika mereka bermain dengan kuasa kegelapan, mereka akan tahu dampak dari kuasa kegelapan, yaitu penderitaan. Upah dari dosa adalah maut. Tuhan tidak mau supaya mereka hidup di dalam dosa dan akhirnya orang Israel binasa semua. Bukan binasa di dunia, tetapi ketika Tuhan datang nanti binasa di neraka. Itu yang Tuhan tidak mau. Jadi Tuhan ingin memulihkan dengan beberapa tahun, 7 kalau tidak salah ya, saya pernah dapat itu, mudah-mudahan tidak salah, 70 tahun dalam pembuangan, orang Israel akhirnya dipulihkan kembali, mereka kembali sehingga mereka membangun bait suci lewat hambanya Esra serta teman-teman yang lain untuk membangun kembali bait suci yang sudah hancur. Tuhan mau memulihkan keadaan gereja Tuhan di akhir zaman saat ini. Bagaimana Pak Pendeta? Bisa enggak Pak Pendeta beri pemahaman lebih jelas lagi? Saya kurang paham. Oke. Saudara adalah bait suci, betul? Saudara adalah bait Allah, betul? Saudara bait roh Allah, betul enggak? Iya. Betul. Oke. Saya
Saya harus berdoa supaya di sini tidak ada. Ada enggak saudara sebagai baik roh Allah tetapi masih menyembah berhala? Ada enggak masih berdukun? Ada enggak masih mabuk-mabukan? Ada enggak masih merokok? Pak, minta maaf ya, ini bukan menyinggung, tidak, maaf, jangan ini. Enggak, saya bukan menyinggung, tapi urusan kecanduan rokok itu pribadi sendiri yang dapat melepaskan. Tetapi saya akan berbicara tentang kebenaran. Adakah masih orang Kristen masih kecanduan dengan narkoba? Ada enggak? Wah, ada. Orang Kristen masih narkoba. Tidak perlu sana sini, tidak perlu di sana menjalin. Di daerah kita masih ada. Mungkin tidak bisa kita lihat, sembunyi-sembunyi. Ada. Jangan bilang tidak ada. 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 Ibadah minggu datang, setelah selesai ibadah keluar, kumpul, coba supaya saya tahu karena ada teman saya mantan dari narkoba, ketika mereka ingin kerja full seperti tenaga kuda, dia pakai itu dulu. Jadi pagi, malam, besok itu tetap. Saya kira cuma rating day. Ternyata enggak, itu bohong pendeta. Orang-orang yang minum rating day itu cuma setara, tetapi sebenarnya itu di balik rating day itu ada pil, dimasukkan ke diminum. Karena berlalu, terus aku minum pakai narkoba. Karena ada teman saya, dia Tuhan pulihkan. Sekarang jadi hamba Tuhan. Hamba Tuhan bukan berdiri di bar, tetapi untuk menyinggiri anak-anak yang hidupnya kurang ya hancur. Banyak yang Tuhan pulihkan dari kesaksian. Sekarang disebut penginjil jalanan. Iya, Tuhan pakai sekarang di Manado dia. Di pasar-pasar banyak jiwa-jiwa dimenangkan. Di pasar-pasar dia korban. Saya baru tahu. Benar, dia bawa salon, bawa di pasar dia korban. Banyak orang yang di itu ada orang musim dia, ada yang bilang gila kau, dia tetap, tapi ternyata banyak yang Tuhan selamatkan. Dia bawa salon taruh di pasar, dia langsung korban. Bawa temannya yang pimpin pujian dia korban, dia teriak-teriak di pasar. Tapi sebenarnya seperti itu. Itu. Kembali ke firman. Tuhan ingin memulihkan gerejanya di akhir zaman ini. Dari apa? Dari segala yang kita telah buat. Tuhan tidak mau bait sucinya dikotori. Yang dapat mengotori bait suci itu bukan Tuhan, tetapi diri sendiri. Yang dapat menghancurkan bait roh ini adalah bukan Tuhan, tetapi kita. Nah, kita punya rumah, betul? Coba, kita punya rumah. Tetapi rumah kita sayang, rumah kita sayang, kita juga bisa kita hancurkan, kita berantakan, kita kotori. Tidak mungkin orang lain. Kalau orang yang sayang rumahnya, pasti kalau ada orang yang kotori kita, kasih tai ayam, kita mana? Yang memiliki hidup kita ini siapa tuh? Tuhan. Tuhan marah enggak kalau kita kotori rumahnya ini? Iya. Jadi jadilah orang Kristen, jangan merusak hidup kita. Seperti orang Israel pada zaman itu, mereka menghancurkan, merusak apa yang ada di bait suci. Dikatakan bukan hanya menyembah Allah, mereka mengambil patung-patung dari patung-patung dari Raja Asyur, dimasukkan ke dalam bait Allah. Jadi mencampur baur. Itu rumah Tuhan, kenapa kok dewa-dewa lain boleh masuk? Tidak boleh. Jangan lagi. Jangan. Masih banyak. Tuhan bukan hanya memulihkan kita dari hal nenek moyang kita. Pak Pendeta, gimana kalau saya hendak, tetapi nenek moyang saya dulu pernah melakukan itu. Tapi kita harus putuskan. Roh nenek moyang itu harus diputuskan. Perlu dipatahkan, dihancurkan, diputuskan. Kalau tidak, itu akan terus menurun. Akan turun-temurun. Dampaknya itu banyak, saudara. Efek dari pekerjaan kuasa jahat itu banyak. Kadang-kadang kita nggak tahu. Misalnya begini, kalau kita tidak di dalam Tuhan, kalau kita masih hidup
ya masih hidup orang yang tidak percaya Tuhan, terus orang tua kita, nenek moyang kita hidup dan berhala, itu dampaknya kita akan lihat. Kalau bukan ke cucu yang pertama, anak-anaknya, cucu kedua, cucu ketiga, itu dampaknya ada. Biasanya kelihatan anak cacat, apa segala macam, terus seringkali mengandung gugur, karena tumbal, mengandung gugur, tumbal. Ada. Jadi bukan semua itu karena yang tidak mengandung ini, bukan. Ada orang yang mengikat perjanjian kuasa gelapan udah mengandung tapi gugur. Nanti berapa tahun mengandung gugur lagi. Karena ada suatu ikatan perjanjian dengan kuasa gelapan. Itu hati-hati. Terus apa lagi? Dampak orang yang mengotori tubuh ini akhirnya apa? Yang merusak bait suci. Lah kita yang merusaknya, orang merokok. Ini kembali nih, saya minta maaf ini kepada bapak-bapak sekalian. Ya, maaf. Di rokok itu kan kita lihat boleh, terus pasti disyaratkan sama pemerintah ada paru-paru, betul? Paru-paru rusak, jantung rusak, ini lubang. Pak Pendeta, itu nyata nggak? Pak Pendeta pernah lihat nggak? Saya udah pernah lihat, bukan cerita karang. Saya waktu itu praktek di Cengkareng. Itu ada orang Cina yang suka merokok, akhirnya apa saudara, ininya di lubang. Jadi dia ini hidupnya sisa di sini. Jadi makan bukan nasi lagi, pakai selang. Di sini ada ini makan terus masuk. Jadi makannya itu bukan nasi enak-enak, kayak bubur cair. Sampai mati, sampai meninggalnya, jujur aja. Kalau ngomong, kalau dia, karena nggak bisa lagi, ini udah di lubang. Benar? Enggak. Terus bicara yang tentang di rokok itu yang ada paru-paru itu ada. Bukan cerita karangan, itu ada saudara. Dokter itu pakai begitu supaya tahu benar efeknya ada. Ternyata asap rokok itu ada racunnya. Orang kecanduan itu dicontoh simpel. Adik saya, tidak perlulah jauh-jauh. Adik saya bukan menjelekan Aldi pernah merokok. Adik saya Ivan yang nomor 4. Ini badannya gemuk. Waktu awal tidak kenal rokok, jujur aja ya, gemuk luar biasa. Gemuk. Kalau dia tidak merokok mungkin kayak saya dia. Gemuk. Tetapi karena merokok, badannya itu krempeng. Kelihatan orang merokok itu cari dari cara napasnya. Itu nampak. Coba disuruh lari. Kalau dulu dia pandai, dia bisa lari berkilo-kilo. Coba orang merokok cari yang lari pasti engos-engos. Gimana Pak? Bisa enggak jauh lari? Nampak enggak napas saya sakit? Enggak. Puji Tuhan. Saya kira ya, puji Tuhan. Saya jujur, saya cerita sama Pak Noel, tapi senang saya. Waktu saya pergi ajak ambil salib, ngobrol kami doa supaya saya lepas. Dia sendiri lepas dari apa? Saya kira lepas dari istrinya. Lepas dari apa? Lepas dari bagus. Ini terbisa supaya tidak terlalu tegang. Saya tidak suka kalau korban itu tegang. Nanti kalau pas tegang saya tanya, apa tadi? Tidak tahu Om. Aduh sakit tegangnya pas tanya korbannya. Tidak tahu. Ada berjam-jam dan tidak tahu apa-apa. Pak Noel bilang supaya saya lepas. Saya tahu salah. Supaya saya tidak mau anak saya juga. Dia tahu. Pak Noel bilang supaya anak saya ikut saya merokok. Saya juga harus lepas.